Segera setelah umat Islam melakukan hijrah, mereka menyadari bahwa mereka harus siap untuk berperang. Sebagaimana yang telah diceritakan sebelumnya, perampasan adalah cara yang dihalalkan dalam budaya Arab zaman pra-Islam saat kebutuhan pokok menipis dan kelaparan melanda. Satu suku akan menyerang wilayah musuhnya dan merampas ternak dan persediaan makanan lainnya dengan tetap berusaha menghindari pertumpahan darah. Madinah adalah tempat yang ideal untuk mencegat kafilah dagang Mekah yang biasanya hanya dikawal oleh sedikit pasukan. Muhammad SAW memerintahkan dua kelompok dari kalangan muhajirin untuk menyerang kafilah dagang Quraisy karena mereka telah merebut harta yang ditinggalkan umat Islam di Mekah. Usaha ini tidak sepenuhnya berhasil, namun hal ini telah menjadi semacam pesan tantangan kepada kaum kafir Quraisy. Percobaan pencegatan tersebut tidak menghalangi Abu Sufyan untuk pergi menuju Sam bersama kafilah dagangnya yang cukup besar. Barang yang mereka bawa bernilai sekitar 50.000 dinar. Kaum muslimin menerima kabar atas kafilah dagang tersebut dan Rasulullah SAW menyiapkan sekitar 300 pasukan untuk mencegat mereka di Sumur Badar, dekat dengan pesisir Laut Merah. Abu Sufyan menangkap adanya angin serangan yang diarahkan padanya. Ia pun mengalihkan jalur perjalanannya dari jalur biasanya yang melewati Hijaz. Ia menyingkir dari pesisir pantai dan menyuruh suku setempat untuk meminta bantuan ke Mekah. Perubahan strategi tersebut terbukti sukses dan mereka pun terhindar dari pasukan muslim. Dia pun kembali mengirimkan surat bahwa kafilah dagang yang ia bawa selamat dan bantuan militer tidak lagi diperlukan. Tapi Abu Jahal tidak sepakat. Dengan sikap yang angkuh dan sombong, Abu Jahal berkata, "Demi Allah, kita tidak akan kembali kecuali setelah tiba di Badar. Kita akan berada di sana selama 3 hari sambil menyembelih hewan, pesta makan, menenggak arak, dan para biduan menyanyi untuk kita, agar semua bangsa Arab mendengar apa yang sedang kita lakukan dan bagaimana perjalanan serta kekuatan kita, sehingga mereka senantiasa gentar menghadapi kita." Tapi Abu Jahal sekalipun tidak menyangka bahwa nantinya akan terjadi peperangan yang sengit. Ketika kabar keluarnya pasukan kafir Quraisy sampai ke telinga kaum muslimin, Rasulullah SAW menyelenggarakan majelis tinggi permusyawaratan militer untuk membahasnya. Karena para relawan muslim sebelumnya keluar hanya untuk melakukan perampasan, bukannya peperangan. Setelah Abu Bakar dan Umar menyampaikan pandangannya, Miqdad bin Amr berdiri dan berkata, "Wahai Rasulullah, majulah terus seperti yang diperlihatkan Allah kepada Anda. Kami akan bersama Anda. Demi Allah, kami tidak akan berkata kepada Anda sebagaimana Bani Israel yang berkata kepada Musa, 'Pergilah engkau sendiri bersama Rabb-mu, lalu berperanglah kalian berdua.' Sesungguhnya kami ingin duduk menanti di sini saja. Tetapi pergilah engkau bersama Rabb-mu, lalu berperanglah kalian berdua, dan sesungguhnya kami akan berperang bersama kalian berdua. Demi yang mengutusmu dengan kebenaran, andai kata Anda pergi membawa kami ke dasar sumur yang gelap, maka kami pun siap bertempur bersama Anda, hingga Anda bisa mencapai tempat itu." Bagus. Sabda Rasulullah SAW sembari mendoakan kebaikan bagi Al-Miqdad. Itulah pendapat yang disampaikan 3 komandan pasukan dari Muhajirin. Padahal jumlah mereka lebih sedikit. Rasulullah SAW juga ingin mendengar pendapat para komandan Ansor, sebab jumlah mereka adalah mayoritas di dalam pasukan. Dengan demikian beban peperangan tentu lebih banyak membebani pundak mereka. Selain itu, bahwa Baiat Aqobah dahulu tidak mengharuskan mereka ikut dalam peperangan di luar perkampungan mereka. Setelah mendengar pendapat 3 komandan Muhajirin itu, beliau bersabda kepada mereka, "Berilah aku masukan,
wahai semua orang. Di dalam hati, beliau mengarahkan sabdanya ini kepada Ansor. Maksud hati beliau ini dapat ditangkap komandan Ansor dan sekaligus pembawa benderanya, yaitu Sa'ad bin Mu'ad. Dia pun berkata, "Demi Allah, sepertinya yang engkau maksudkan adalah kami, wahai Rasulullah." Begitulah jawab beliau. Sa'ad pun berkata, "Kami sudah beriman kepada Anda. Kami sudah membenarkan Anda. Kami sudah bersaksi bahwa apa yang Anda bawa adalah kebenaran. Kami sudah memberikan sumpah dan janji kami untuk patuh dan taat. Maka majulah terus, wahai Rasulullah, seperti yang Anda kehendaki. Demi yang mengutus engkau dengan kebenaran, andai kata Anda bersama kami, terhalang lautan, lalu Anda terjun ke dalam lautan itu, kami pun akan terjun bersamamu. Tidak seorang pun di antara kami yang akan mundur. Kami suka jika besok Anda berhadapan dengan musuh bersama kami. Sesungguhnya kami dikenal orang-orang yang sabar dalam peperangan dan teguh dalam pertempuran. Semoga Allah memperlihatkan kepada Anda tentang diri kami apa yang engkau senangi, maka majulah bersama kami dengan barokah Allah." Rasulullah SAW merasa gembira dengan apa yang dikatakan Sa'ad. Maka beliau bersabda, "Majulah kalian dan terimalah kabar gembira, karena Allah telah menjanjikan salah satu dari dua pihak kepadaku. Demi Allah, saat ini aku seolah-olah bisa melihat tempat kematian mereka." Pada sore harinya beliau mengirim beberapa mata-mata lagi untuk mencari data tentang musuh. Tugas ini diserahkan kepada 3 orang komandan muhajirin, yaitu Ali bin Abi Thalib, Az-Zubair bin Al-Awwam, dan Sa'ad bin Abu Waqqas. Dengan beberapa orang lagi, mereka pergi ke mata air Badar, dan di sana mereka bertemu dengan 2 pesuruh yang tugasnya mengambil air untuk kebutuhan pasukan Mekah. Mereka langsung menangkap 2 pesuruh itu dan membawanya ke hadapan Rasulullah SAW. Karena beliau masih sholat, maka mereka mengorek keterangan dari keduanya. Mereka berdua menjawab, "Kami adalah para pesuruh Quraisy. Mereka memerintahkan agar kami mengambil air untuk kebutuhan mereka." Namun mereka tidak puas dengan jawaban tersebut. Mereka ingin agar keduanya mengaku sebagai pesuruh Abu Sufyan. Bagaimanapun juga mereka masih menyisakan harapan untuk dapat menguasai kafilah dagang yang dipimpin Abu Sufyan. Karenanya, mereka memukuli kedua orang itu hingga kesakitan. Karena mendapat pukulan yang bertubi-tubi, "Kami memang pesuruh Abu Sufyan." Setelah selesai sholat, Rasulullah SAW bersabda kepada mereka sebagai teguran, "Jika mereka berdua berkata jujur kepada kalian, kalian justru memukuli mereka. Namun, jika mereka berdusta kepada kalian, kalian malah membiarkan mereka. Demi Allah, mereka berdua berkata jujur. Mereka adalah pesuruh Quraisy." Kemudian beliau bersabda kepada keduanya, "Kabarkanlah kepadaku tentang posisi pasukan Quraisy." Mereka berdua menjawab, "Mereka berada di balik bukit pasir yang bisa engkau lihat jika memandang ke arah Al-Udwatul Quswa." "Berapa jumlah mereka?" tanya beliau. "Banyak sekali." "Berapa tepatnya?" "Kami tidak tahu persis." "Berapa ekor binatang yang mereka sembelih setiap harinya?" tanya beliau. "Sehari 9 ekor dan besoknya lagi 10 ekor. Jawab mereka berdua. "Berarti jumlah mereka antara 900 hingga 1000 orang, sabda beliau. Kemudian beliau bertanya kembali, "Siapa saja pemuka Quraisy yang bergabung di tengah mereka?" "Utbah dan Saibah, kedua anak Rabi'ah, Abul Bakhtari bin Hisham, Hakim bin Hizam, Naufal bin Khuwailid, Al-Haris bin Amir, Tu'aimah bin Adi, An-Nadar bin Al-Haris, Zam'ah bin Al-Aswad, Abu Jahal bin Hisham, Umayyah bin Khalaf, dan beberapa orang lagi yang mereka sebutkan." Setelah itu Rasulullah SAW menghadap ke arah semua orang seraya bersabda, "Wahai semua orang, inilah Mekah yang telah mengantarkan jantung hatinya kepada kalian."
Hari berikutnya berita sampai kepada mereka bahwa kafilah dagang Quraisy telah melalui jalur lain dan pasukan militer Quraisy masih berada di sekitar mereka. Dengan berita ini, harapan untuk merampas kafilah dagang Quraisy sirna. Rasulullah SAW berdiskusi dengan para sahabat, apakah mereka perlu kembali ke Madinah atau melanjutkan pertempuran dengan pasukan Quraisy. Terkait dengan hal ini, ayat Al-Quran menjelaskan, dan ingatlah ketika Allah menjanjikan kepadamu bahwa salah satu dari dua golongan yang kamu hadapi adalah untukmu, sedang kamu menginginkan bahwa yang tidak mempunyai kekuatan senjatalah yang untukmu. Dan Allah menghendaki untuk membenarkan yang benar dengan ayat-ayatnya dan memusnahkan orang-orang kafir. Pertanyaan serupa mencuat di kalangan kafir Quraisy antara melanjutkan peperangan ataukah kembali ke Mekah. Namun Abu Jahal tetap bersikukuh bahwa pertempuran harus tetap dilakukan sehingga Muhammad SAW dan pasukannya bisa dilenyapkan dan dihancurkan. Rasulullah SAW memimpin pasukannya ke mata air Badar agar bisa mendahului pasukan orang-orang Quraisy. Dengan demikian mereka bisa menghalangi orang-orang Quraisy untuk menguasai mata air itu. Pada petang hari mereka sudah tiba di dekat mata air Badar. Disinilah Al-Hubab bin Al-Munzir tampil layaknya seorang penasehat militer seraya bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana pendapat engkau tentang keputusan berhenti di tempat ini? Apakah ini tempat berhenti yang diturunkan Allah kepadamu? Jika begitu keadaannya, tidak ada pilihan bagi kami untuk maju atau mundur dari tempat ini. Atau apakah ini sekedar pendapat, siasat dan taktik perang?" Beliau menjawab, "Ini adalah pendapatku, siasat dan taktik perang." Dia berkata, "Wahai Rasulullah, menurutku tidak tepat jika kita berhenti di sini. Pindahkanlah orang-orang ke tempat yang lebih dekat lagi dengan mata air daripada mereka orang-orang musyrik Mekah. Kita berhenti di tempat itu dan kita timbun kolam-kolam di belakang mereka. Lalu kita buat kolam yang kita isi air hingga penuh. Setelah itu, kita berperang menghadapi mereka. Kita bisa minum dan mereka tidak." Beliau bersabda, "Engkau telah menyampaikan pendapat yang brilian." Rasulullah SAW pun memindahkan pasukannya sehingga jarak mereka dengan mata air lebih dekat daripada pihak musuh. Pasukan kaum muslimin berada di tempat itu selama separuh malam. Lalu mereka membuat sebuah kolam air dan menimbun kolam-kolam yang lain. Menyadari bahwa pasukan muslim sudah menempati posisi, pasukan Quraisy bersiap-siap untuk melakukan pertempuran. Guyuran air hujan membuat tanah semakin berat, satu hal yang menguntungkan pasukan Islam dan menyulitkan pasukan kafir Quraisy. Beberapa anggota pasukan Quraisy, meskipun tahu bahwa jumlah pasukan Islam hanya sekitar 300, khawatir atas kepemimpinan Quraisy mengingat mereka semua ikut terjun berperang. Utbah bin Rabi'ah menasihati rekan-rekannya agar menarik diri dan kembali ke Mekah, membiarkan Muhammad SAW beserta sukunya. Mendengar seruan Utbah, Abu Jahal marah dan menyerukan pasukan Quraisy agar tetap melanjutkan pertempuran. Sebagaimana tradisi di Arab, perang Badar dimulai dengan pertempuran tunggal, di mana masing-masing pasukan menampilkan satu perwakilannya. Orang yang pertama kali menyulut api peperangan adalah Al-Aswad bin Abdul Asad Al-Makhzumi, seorang laki-laki yang perangainya kasar dan buruk akhlaknya. Dia keluar dari barisan pasukan Quraisy seraya berkata, "Aku bersumpah kepada Allah, aku benar-benar akan mengambil air, minum dari kolam kalian, atau aku akan menghancurkannya, atau lebih baik aku mati karenanya." Kedatangannya langsung disambut Hamzah bin Abdul Muthalib. Setelah saling berhadapan, Hamzah langsung menyabetnya dengan pedang, sehingga kakinya putus di bagian betis. Setelah itu Al-Aswad merangkak ke kolam hingga terjebur di dalamnya. Tetapi secepat kilat Hamzah menyabetnya sekali lagi ketika dia berada di dalam kolam. Segera setelah tewasnya Al-Aswad, pasukan Quraisy lain menantang pasukan Islam.
Kali ini giliran Hamzah, Ali dan Ubaidah yang melayaninya. Ketiga pasukan Quraisy itu pun tewas terkapar. Namun Ubaidah mengalami luka pada kakinya yang putus tertebas pedang lawannya. Setelah itu Hamzah dan Ali pun memapah tubuh Ubaidah yang sudah lemah. Dia sama sekali tidak mengeluh hingga meninggal dunia di As-Sofra. 4 atau 5 hari setelah perang Badar, di tengah perjalanan pulang ke Madinah. Kesudahan adu tanding ini merupakan awal yang buruk bagi orang-orang musyrik, karena mereka kehilangan 3 orang penunggang kuda yang diandalkan, sekaligus komandan pasukan, hanya dalam sekali gebrakan saja. Kemarahan mereka menggelegak, lalu mereka menyerang pasukan kaum muslimin secara serentak dan membabi buta. فإن لاقيتني سأذكرنك